Orang-orang yang sabar, innallaha mas-sabirin. Bagaimana ekspresi sabar itu? Satu, ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Istri cerewet, tatap matanya, dengarkan dia ngomel. Kalau sudah dek, sudah. Balik kanan sambil jalan, innalillahi. Jangan pula kau tatap mukanya baru kau bilang innalillahi. Oh, tambah ngamuk dia. Iya kan? Nah, dua, ekspresi sabar itu tahan marah. Tahan marah. Bapak-bapak, kalau ada di sini sudah berkeluarga, istrimu marah, tahan marahmu. Bagaimana caranya? Kalau mau pakai ilmu saya menyanyi. Kalau istri saya sudah mulai marah, saya peluk dari belakang. Bila kamu di sisiku, masih marah, ku tambah erat pelukanku, baru ku bilang insaflah. Wah, masih ngomel. Kalau saya sudah mulai ngomong, rasanya mau marah juga, saya ambil makanan, saya kunyah supaya saya tidak ngomel. Nah, ibu-ibu coba amalkan ini, Bu. Kalau ibu sudah rasa mau ngomel, ambil kuaci. Air sebanyak ini dikasih setengah genggam garam, segar atau asin? Segar atau asin? Asin. Dia minumlah muridnya, muntah, asin betul. Lalu gurunya mengambil lagi yang setengah genggam itu, dia buang di sungai. 50% tadi kan simpan di gelas, 50%-nya lagi dibuang di sungai. Lalu gurunya mengambil gelas yang kosong, diambil air dari sungai, lalu disuruh minum. Minum. Setelah diminum, tanya, bagaimana rasanya nak? Segar. Begitulah hatimu. Kalau masalah itu tempatnya kecil hatimu, maka masalah itu akan menghimpit dadamu. Kamu akan merasa sengsara. Kenapa? Karena tempatnya sempit. Tapi kalau masalah itu tempatnya lapang, hatimu lapang, maka insya Allah masalah itu tidak akan menghimpit di dadamu. Berarti masalah itu sebenarnya bukan masalah. Masalah kita adalah bagaimana mengatasi masalah. Ada ini yang di depan pakai jaket. Saya boleh tanya? Boleh tanya, Dek? Nih, ya sampean. Boleh tanya? Boleh. Nabi yang paling mulia siapa, Dek? Kamu yakin Nabi ada dosanya? Tidak ada. Nabi yang paling pertama nanti masuk surga? Nabi Muhammad. Apakah Nabi pernah menyakiti orang? Apakah Nabi pernah bohong? Apakah Nabi pernah menyakiti tetangganya? Apakah Nabi pernah berkhianat? Itulah Nabi Muhammad SAW. Sekarang saya tanya, apa Nabi tidak ada masalahnya? Apa Nabi tidak ada masalahnya? Banyak masalahnya. Itu Nabi, Bu, banyak masalahnya. Apalagi kita yang tukang gosip. Ayo, mana ada manusia yang tidak ada masalahnya? Coba lihatin saya di depan sini. Ini ada yang tidak ada masalahnya di sini? Ini muka-muka penuh masalah semua saya lihat ini. Mana ada orang tidak ada masalahnya? Coba saya kasih lihat, adik-adik sekalian. Waktu kuliah apa masalahnya? Hah? Mau sarjana. Sudah sarjana selesai masalahmu? Muncul masalah baru. Apa? Mau kerja, pegawai negeri. Sudah pegawai negeri, sudah kerja, selesai masalahnya? Enggak, mau jadi kepala bagian. Sudah jadi kepala bagian, selesai masalahnya? Muncul masalah baru, mau jadi kepala dinas.
Sudah jadi kepala dinas, makin besar masalahnya. Apa? Mau jadi sekda. Sudah jadi sekda, muncul lagi masalah baru. Apa? Mau jadi bupati. Sudah jadi bupati, selesai masalahnya, mau 2 periode. Sudah 2 periode, selesai masalahnya, ditangkap KPK. Iya toh? Tidak ada orang, tidak ada masalahnya. Coba lihat, ada orang sudah menikah, tidak punya rumah. Sudah 2 tahun menikah, belum punya rumah. 4 tahun menikah, belum punya rumah. Ada? Ada seperti itu? Ada. Ada orang belum menikah sudah punya rumah. Sudah menikah malah 2 rumahnya. Apa masalahnya? Tidak ada anaknya. Ada yang begitu? Ada. Ada lagi sudah punya rumah, ada anaknya. Ada masalahnya? Ada. Apa masalahnya? Mertuanya ikut campur. Mertuanya baik, anaknya ada, rumahnya bagus. Apa masalahnya? Mau kawin lagi. Tidak ada orang tidak ada masalahnya, Pak. Coba lagi, kasih contoh adik-adik. Istri cantik. Istri cantik. Kok kira bukan masalah? Masalah, apalagi kalau suaminya jelek. Kok kira bukan masalah istri cantik? Istri cantik digoda orang, masalah. Berarti bagus kalau jelek istri. Jelek istri dihina orang. Mau pergi pengantin, duluan aja dek, nanti ketemu di pesta. Sampai di pesta, mana kau bang? Nggak jadi dek, lagi menceret. Iya toh, ada istri masalah, cantik masalah, jelek masalah. Berarti bagus kalau tidak ada istri. Masalah juga. Berarti banyak kalau bagus kalau banyak istri, lebih masalah lagi. Mana ada orang tidak ada masalahnya? Ini yang lagi ceramah, oh banyak masalah saya ibu. Apa masalah saya? Setelah saya viral dek, banyak janda-janda curhat. Allah karim. Nyata, Ustadz, baru saja meninggal suamiku Ustadz. Adakah doa-doa penenang jiwa? Saya WhatsApp lah ini, kau baca. Baru bangun ibu baca ini, mau tidur baca ini, kalau lagi sengsara baca ini. Lama-lama dia bilang, Ustadz, alhamdulillah hatiku sudah tenang, jiwaku sudah bahagia. Maukah Ustadz menjadi imam dalam hidupku? Saya bilang, mohon maaf ibu, saya bukan imam, saya penceramah. Tidak ada orang tidak ada masalahnya Pak. Mana ada orang tidak ada masalahnya? Ada orang yang mengatakan, kenapa banyak betul masalah saya? Emang siapa kamu tidak mau ada masalahmu? Saya rajin sholat, kok ada masalah saya Ustadz? Siapa kamu tidak ada masalah? Nabi Muhammad mulia, tidak pernah bohong, sudah dijamin pasti masuk surga. Penuh dengan masalah. Belum lahir sudah meninggal bapaknya. Belum lahir Nabi sudah meninggal bapaknya. Baru 4 hari diambil ibu susunya. 4 tahun kembali ke ibunya. Baru 2 tahun bersama ibu, usia 6 tahun meninggal lagi ibunya. Yatim piatu sudah usia 6 tahun. Itu Nabi. Apalagi kita. Semua kita punya masalah. Nah, kalau begitu, ini catat baik-baik. Ini perlu dengar baik-baik Bu. Catat baik-baik. Adik-adik, di dunia ini hanya 2 masalah. Di dunia ini hanya 2 masalah. 1, masalah yang tidak bisa diselesaikan. 2, masalah yang bisa diselesaikan. Masalah yang tidak bisa diselesaikan tidak usah dipikir. Kenapa? Biar dipikir tidak selesai. Ya toh Ibu? Nggih. Yang kedua, masalah yang bisa selesai tidak usah dipikir. Kenapa? Biar kau pikir selesai juga. Maka yang penting sebenarnya adalah bagaimana mengatasi masalah. Nah, mengatasi masalah, semua orang punya masalah. Iya toh? Karena kita sudah sepakat semua orang punya masalah, berarti masalah kita bukan masalah itu. Masalah kita adalah bagaimana mengatasi masalah. Alhamdulillah, Allah tidak mengatakan dasat
Kalau ada masalahmu, kau profesor dulu. Dan saat ada masalahmu, kau jadi wali kota dulu. Tidak. Dan saat kau jadi masalah, kau jadi anggota DPR dulu. Tidak. Allah cuma minta dua. Apa ibu? Ista'inu bis sabri was shalah. Sabar, perbaiki solatmu, saya yang selesaikan masalahmu. Itu janji Allah, bukan janji caleg. Wah, kalau caleg bu, andai saja kita bisa dijanji surga, surga pun dijanjinya. Ayo pilih saya, sama-sama kita alumni Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Ada masalahmu, telepon saya 24 jam. Begitu terpilih, dia ganti nomor HP-nya. Iya kan? Tapi kalau janji Allah, Allah janji kalau ada masalahmu, ista'inu bis sabri was shalah. Sabar, salat. Kalau ada masalah sebenarnya, Nabi sudah bilang, semua perkara umatku ini baik. Ada musibah, kena masalah, ada persoalan dalam hidupnya. Kalau dia sabar, pahala. Kalau dia senang, bersyukur, pahala. Kalau dia kaya, syukur, pahala. Dia miskin, sabar, pahala. Jadi apa? Semua jadi pahala. Yang jadi masalah, kaya, kufur, miskin, tidak sabar. Jadi dua masalah ini, dua kunci menghadapi masalah, sabar, sholat. Ibu punya, ini bapak-bapak, punya istri yang cerewet. Ada istri yang cerewet? Ada. Bagaimana cara menghadapinya? Sabar. Tidak usah diajak ngomong. Biar kau ajak ngomong tidak ada gunanya. Lebih baik diam. Saya kalau istri saya sudah mulai ada gejala-gejala mau marah, saya lebih baik ambil obat tidur. Selesai masalah. Karena biar kau jelaskan tidak masuk di akalnya. Kau jelaskan satu, muncul pertanyaan dua. Selesai dua, muncul pertanyaan tiga. Selesai semuanya, dia ungkit lagi 10 tahun yang lalu. Nah inilah perempuan ahli sejarah. Maka sabar. Bagaimana ekspresi sabar? Kata Allah, allati isa asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu-ibu, mau tahu ilmu sabar yang paling hebat? Ayub alaihissalam. Pernah baca kisahnya Ayub, Bu? Ayub alaihissalam itu kaya. Hebatnya dermawan. Yang banyak kita punya kaya pelit, serakah. Kalau cuma pelit, Bu, belum ganggu orang. Tapi kalau serakah, itu sudah ganggu orang. Kalau cuma pelit, tidak mau diambil duitnya. Kalau serakah, sudah tidak mau ambil, diambil barangnya orang. Itu serakah tuh. Tuh yang banyak pejabat Indonesia. Sudah punya triliunan, masih juga rampok uang negara. Itu serakah tuh. Hebatnya Ayub, kaya, dermawan. Setelah dermawan, rajin ibadah. Seluruh makhluk memuji, kecuali setan. Apa kata setan? Wah, dia rajin beribadah itu karena dia kaya. Coba kalau dia miskin. Allah berfirman, saya lebih tahu dari kau. Silakan kau uji. Diuji Ayub, bangkrut, hancur semua niaganya, terbakar kebunnya, binatang ternaknya kena hama, meninggal, mati semua. Datang setan, Ayub, ngapain kau sembah Tuhanmu? Sekarang dia ambil sekarang dia ambil hartamu. Untuk apa kau sembah? Apa kata Ayub alaihissalam? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Memang ini harta titipan Allah. Allah mengambil, ambil saja. Alhamdulillah saya sempat kaya. Berapa banyak orang dari lahir sampai meninggal tidak pernah menikmati kekayaan. Kata Allah, coba kau hebat toh? Sudah habis hartanya masih beribadah. Kata setan, tidak. Dia begitu karena ada anaknya. Coba kalau tidak ada anaknya. Kata Allah, silakan kau uji. Meninggal anaknya. Datang lagi setan. Yuk, ngapain kau sembah Tuhanmu?
dia sudah ambil hartamu, sekarang anakmu lagi diambil. Ngapain kau sembah Tuhanmu? Apa kata Ayub? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Anak memang titipan Allah. Allah mau ambil, silakan. Dia hanya titipan Allah. Alhamdulillah, saya sempat punya anak. Berapa banyak orang dari menikah sampai meninggal tidak punya anak. Kata mahasiswa saya juga Ustadz, sudah hampir sarjana tidak ada anakku. Bagaimana mau ada anak-anakmu kau tidak menikah? Ada lebih parah lagi, Bu. Ada anaknya tidak pernah menikah. Ini lebih belem-belem lagi nih. Ya kan? Akhirnya apa? Setan lagi berkata, dia begitu karena dia sehat. Coba kalau dia sakit. Sakit lagi Ayub alaihissalam. Ketika sakit datang lagi setan. Ayub, ngapain kau sembah Tuhanmu? Hartamu sudah habis, anakmu sudah diambil, sekarang hartamu. Sekarang sakit kamu. Apa kata Ayub? Alhamdulillah, saya sudah sempat sehat. Berapa banyak orang sejak lahir sampai meninggal tidak pernah merasakan sehat. Sehat, saya sudah puluhan tahun. Saya sakit baru 18 tahun. Berapa lama Ayub sakit, Bu? Berapa Bu? 18 tahun. Istrinya berkata, bang, abang kan Nabi, doa minta kepada Allah supaya diberi kesehatan. Apa kata Ayub? Saya malu berdoa kepada Allah, sudah lama saya sehat. Saya baru 18 tahun, saya malu minta kepada Allah. Kita baru influenza. Ayub alaihissalam, datang setan menggoda, tetap istiqamah. Terakhir, istrinya pun tinggalkan Ayub alaihissalam. Kata istrinya, bang, saya capek ngurus kau bang, apa boleh buat saya tinggalkan kamu? Kata Ayub alaihissalam, kalau bahasa Bugis, lemukna tu nyawamun di musalaika. Teganian kau tinggalkan saya sayang. Waktu saya sehat, waktu saya kaya, kau dekati saya. Setelah saya sakit dan miskin begini, kau tinggalkan saya. Kira-kira kalau ada istri begini, dek, oi, cowok, kau tengok baik-baik itu perempuan. Jangan sampai kau dapat istri seperti ini. Ada uang abang disayang, tidak ada uang abang ditendang. Jangan ada sampai begitu. Ciri-ciri perempuan begitu, dek, biasanya nongkrongnya di tempat-tempat mewah. Jangan coba-coba. Biasanya perempuan-perempuan begini, dek, perhiasannya mewah-mewah. Jangan sampai kau akan jadi sapi perahnya mereka. Ya, hati-hati. Tapi saya tema lain nanti kita bahas soal kiat sukses memilih jodoh. Lain kali itu, karena di sini bukan tema itu saya dikasih. Adik-adik sekalian, akhirnya istri Ayub alaihissalam dia tinggalkan. Tapi apa kata Ayub alaihissalam? Ya, alhamdulillah saya sempat punya istri. Dia tidak tega, dia tidak sabar, silakan pergi. Setelah itu Allah memujinya, malaikat memujinya. Lalu Allah perintahkan Jibril, kau turun temui kekasihku Ayub alaihissalam, hentakkan kakinya di tanah. Dihentakkan kakinya di tanah, dengan izin Allah keluar air seperti sejarahnya air Zam-Zam. Lalu begitu muncrat air, Allah perintahkan Ayub, buka bajumu, tutup. Setelah basah bajunya, Ayub alaihissalam diperintahkan usap seluruh yang terkena penyakit. Dengan izin Allah sembuh, dan dengan izin Allah pula berniaga, lalu kaya lagi. Setelah kaya, datang lagi istrinya. Inilah sifat perempuan. Tapi tidak ada di sini kan? Tidak ada di sini. Apa kata perempuan? Bang, maafkan saya bang. Kata Ayub alaihissalam, iya saya maafkan kau. Tapi masih ingatkan waktu kau mau pergi, saya bilang apa? Kalau kau pergi dan tinggalkan saya, kau datang, saya cambuk kau 100 kali. Akhirnya Ayub alaihissalam harus tunaikan janji itu. Ayub alaihissalam cambuk istrinya 100 kali. Caranya apa? Dia kumpul lidi 100. Tahu adik-adik lidi? Tahu lidi? Dia ambil lidi, dia jadikan 100. Lalu dia pukul istrinya. Di mana dipukul? Mukanya, bukan. Mana pukul? Perutnya, tidak. Di mana? Ayub alaihissalam berkata, sayangku, angkat kakimu. Dia pukul telapak kakinya. Ini kau sudah tinggalkan saya. Boleh. Boleh seperti itu. Jangan tak. Tidak boleh ya. Ya. Nah, sudah. Itulah sikap sabarnya Ayub.
Nah, Ustadz, sabar itu berat. Iya memang berat. Kenapa? Karena hadiahnya innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Bayangkan, Allah bersama orang sabar. Sampean aja ketemu Das Latif sudah mau selfie. Padahal siapalah saya ini? Kau tengok saya ini jelek, pesek, hitam, ceper. Saya paling tidak senang kalau ketemu orang, ternyata aslinya kecil. Bilang ternyata aslinya gagah. Apa hebatnya? Sudah mau selfie. Saya terima kartu lebaran Pak Prabowo kemarin lebaran. Saya kasih lihat sama semua teman saya. Hehehe. Ucapan selamat hari raya dari presiden. Itu padahal Prabowo, presiden ada masa pensiunnya. Kepada Allah. Allah yang titip salam. Siapa? Orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Bagaimana ekspresi sabar itu? Satu, ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Istri cerewet, tatap matanya, dengarkan dia ngomel. Kalau sudah dek, sudah. Balik kanan sambil jalan innalillahi. Jangan pula kau tatap mukanya baru kau bilang innalillahi. Oh, tambah ngamuk dia. Iya kan? Nah, dua, ekspresi sabar itu tahan marah. Tahan marah. Bapak-bapak kalau ada di sini sudah berkeluarga, istrimu marah, tahan marahmu. Bagaimana caranya? Kalau mau pakai ilmu saya menyanyi. Kalau istri saya sudah mulai marah, saya peluk dari belakang. Bila kamu di sisiku, masih marah, ku tambah erat pelukanku, baru ku bilang insaflah. Wah. Masih ngomel. Kalau saya sudah mulai ngomong, rasanya mau marah juga, saya ambil makanan, saya kunyah supaya saya tidak ngomel. Nah, ibu-ibu coba amalkan ini, Bu. Kalau ibu sudah rasa mau ngomel, ambil kuaci. Coba berhenti cuma. Ini marah, harus ada ilmunya untuk menghadapinya. Marah. Jadi kalau ada masalah, sabar. Yang kedua, sholat. Ustadz, saya sudah sholat. Kenapa hidupku susah? Betul kau sholat tapi tidak ikhlas. Hayalah sholat, asar lagi. Nah, berarti tidak ikhlas. Saya sholat Ustadz, betul kau sholat tapi main-main. Mulai takbir, Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Kau ketawa karena kau bayangkan diri sendiri kan? Sholat kayak ditiup angin. Jadi ibu, kau ketawa karena membayangkan diri sendiri kan? Iya. Sholatnya bukan ingat Allah tapi cari bukan cari Allah tapi cari duit. Allahu Akbar. Tadi ada duit saya ambil di ATM 200.000. Mana ini 100? Saya beli pulsa 100.000. Mana ini 100? Rabbana lakal hamd. Masih dicari tuh. Allahu Akbar. Sampai rakaat kedua masih dia cari. Begitu assalamualaikum, oh di bawah sadel. Semenjak kau sholat kau cari duit. Apalagi kalau kau takbir kau lupa kunci mobilmu, kunci motormu kau lupa di parkiran, percaya pasti kau sudah tidak sholat. Yang kau ingat kunci. Iya, wajar banyak masalah. Kenapa? Sholatmu tidak ikhlas, sholatmu main-main. Ada yang sholat tanya sama saya, Ustadz, boleh enggak sholat tidak pakai BH? Ibu-ibu di Makassar tanya saya bilang boleh, tapi aduh bagaimana perasaannya ibu ya? Apalagi kalau ibu ruku. Iya toh, coba bayangkan. Ada bapak-bapak tanya saya, Ustadz,
Bagaimana boleh ndak itu sholat tidak pakai celana dalam? Ya bagaimana itu kalau kau sujud? Itu menunjukkan bahwa kalian tidak ikhlas, tidak serius ketemu dengan Allah. Maka adik-adik sekalian, kalau ada masalahmu, perbaiki aja sholatmu. Allah yang selesaikan masalahmu. Siapa pemilik dunia ini? Siapa pemilik dunia? Allah. Apa susahnya Allah menyelesaikan masalah kita dalam dunia? Saya kasih contoh. Adik-adik, Dek, bisa enggak manusia hidup dalam perut ikan? Bisa enggak? Menurut ilmu akal tidak mungkin. Ya toh? Kalau saya, ikan yang masuk dalam perutku. Tapi kalau Allah yang mau, bisa. Siapa? Nabi Yunus. Ya. Bu, bisa enggak perempuan tidak pernah disentuh laki-laki hamil? Bisa enggak? Menurut ilmu kedokteran tidak mungkin. Tapi kalau Allah yang mau, bisa. Siapa? Siti Maryam. Cuma sekarang banyak perempuan mau saingan Siti Maryam. Iya kan? Bu-ibu, adik-adik, bisa enggak manusia dibakar dalam api yang sangat besar hidup? Bisa enggak? Tidak mungkin. Tapi kalau Allah yang mau, bisa. Siapa? Nabi Ibrahim. Satu hari satu malam aja enggak bangun, pusing. Iya toh? Tapi kalau Allah mau, bukan satu hari dek, bukan satu bulan, berapa? 309 tahun. Siapa? Ashabul Kahfi. Itu semua tidak masuk akal. Kalau kalian tidak percaya, berhenti kau jadi Islam. Ada dalam Quran. Tidak masuk akal. Kalau Allah yang mau, tidak ada yang tidak masuk akal. Bagaimana masalah saya bisa selesai? Allah yang selesaikan. Bagaimana utang saya bisa selesai? Allah punya cara. Maka yang Allah minta, dekati saya. Cara dekati Allah, sholat. Saya kasih lagi contoh. Adik-adik, halo, saya misal aja ini, misal contoh aja. Saya akrab dengan Sri Sultan Hamengkubuwono. Ya, Sultan, saya lagi di Jogja, mau keliling-keliling cari orang Sulawesi, tapi tidak ada mobilku. Oh, Ustadz, saya lagi di Jakarta, tapi tidak ada masalah Ustadz, tenang aja. Beliau telepon ajudannya. Ajudan, siap. Itu ada Ustadz Dasad di bandara. Kau jemput, pakai mobil paling bagus, full tangki, kasih hadiah, kasih pembeli pulsa, kasih juga pembeli oleh-oleh. Contoh, cuma contoh ini, ya kan? 1 jam kemudian datang ajudan beliau. Kasih saya oleh-oleh, bensin, mobil, lengkap dengan sopir. Selesai masalah saya soal mobil. Kenapa? Saya akrab dan kenal sama yang punya mobil. Ya, selesai. Sebaliknya, ada orang dari Sulawesi Selatan, tidak pernah kenal, tidak pernah ketemu dengan Sultan, tidak pernah dilihat namanya, tidak pernah dengar namanya. Datang mendarat, Assalamualaikum, boleh pinjam mobil Pak Sultan? Siapa ditelepon? Siapa? Kapolda, polisi. Tangkap dia, tukang tipu. Tidak pernah kenal, tidak pernah tahu, pinjam mobil, pasti tukang tipu. Begitu juga dalam hidup. Tidak pernah sholat, adik-adik sekalian. Tiba-tiba ada masalah dalam kuliahmu, tiba-tiba ada masalah dalam pekerjaanmu. Kau tidak pernah sholat, sholat cuma hari Jumat, paling terlambat datang, paling cepat pulang. Orang khotbah kau tidur. Tiba-tiba ada masalahmu, ya Allah, capek sudah saya hadapi hidup ini, ya Allah, tolong saya, capek sudah hadapi hidup saya. Allah berfirman, malaikat, karena dia sudah capek, cabut nyawanya. Maka adik-adik sekalian, tidak ada susahnya bagi Allah selesaikan masalah kita ini. Dan percaya, ketika Allah memberikan suatu masalah, pasti ada sisi kebaikannya. Saya sudah minta Ustaz, saya sudah sholat, saya sudah perbaiki akhlak saya sudah lakukan syariah, kok Allah tidak kasih?
justru masalah saya datang kalah. Contoh, ini sering saya kasih contoh. Tamat SMA saya daftar akabri. Mau jadi tentara penerbang. Begitu tes fisik bu, ndak lulus. Kenapa? Ceper. Dan cukup tinggiku. Saya protes kepada Allah. Ya Allah, kenapa kau lahirkan saya dalam keadaan pendek? Kau tidak rugi jadi Tuhan kalau saya dalam jadi ketentara. Teman saya lulus. Dia sekarang reserse bu. 2 bunga AKBP di Polda Sulawesi Barat. Pakai baret merah. Saya pakai baret putih. Alhamdulillah dengan baret putih yang saya pakai, mulai baret merah sampai baret putih saya ceramai semua. Sampai jenderal pun saya tunjuk-tunjuk. Coba. Gagal akabri, saya daftar fakultas kedokteran. Adik-adik, ini kisah hidup saya. 3 tahun berturut-turut, waktu itu namanya SMPTN. 3 kali saya ikut fakultas kedokteran. Padahal saya jurusan fisika 1 di sekolah waktu SMA. Saya nasar puasa 7 hari berturut-turut. Saya sholat tahajud 40 malam berturut-turut. Ibu bapak saya doakan saya. Saya ikut bimbingan tes 1 bulan. Begitu keluar pengumuman, tidak ada nama saya. Tahun kedua ikut lagi, tahun ketiga ikut lagi. Saya malah lulus di sospol komunikasi. Ya Allah, kenapa kau tidak luluskan saya jadi dokter? Teman saya lulus bu. Sekarang tugas di Kepulauan Aru. Beberapa tahun yang lalu, mau lebaran saya telepon. Kau pulang lebaran? Tidak. Rugi-rugi kau cari uang jauh-jauh, kau tidak pulang lebaran sama orang tuamu. Kenapa tidak pulang? Mahal tiket Ustaz. Dalam hatiku, alhamdulillah. Saya tidak jadi dokter, saya jadi ustaz. Kemana-mana bu, tidak pernah saya pusing soal tiket. Termasuk hari ini saya tidak pernah pusing soal tiket. Kenapa? Yang belikan tiket panitia. Jadi adik-adik sekalian, ketika Allah memberikan sesuatu kepadamu, bukan masalah, tapi itu ujian buat kamu. Saya kasih lagi contoh. 2013 yang lalu, saya ikut pilwali di Makassar. 10 pasang calon. Pemilihan wali kota teramai di Indonesia. 10 pasang calon pak. Kalah Ustadz? Tidak. Cuma yang menang lebih banyak suaranya. Itu disebut positive thinking. Saya tidak kalah, cuma suaranya lebih banyak. Oh ternyata Allah tahu. Dah saat, tidak usah kau jadi pejabat. Setengah mati kau hormat. Datang gubernur, siapa gubernur? Datang Kapolda, siapa jenderal? Datang presiden, siapa presiden? Andai saya jadi pejabat. Tapi karena saya jadi ulama, mereka semua yang hormat sama saya. Maka adik-adik sekalian, ketika ada masalah dalam hidupmu, bukan masalah yang jadi masalah. Masalah kita adalah bagaimana menyikapinya. Dan selalu percaya semua yang Allah berikan, semua yang terbaik. Ada ibu-ibu, hafal enggak Asmaul Husna? Hafal? Coba adik-adik. Asmaul Husna semua baik, tidak ada nama Tuhan yang jelek. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Salam, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim. Coba buka-buka Asmaul Husna. Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun, Maha Kaya, Maha Pemberi. Tidak ada nama Tuhan Maha menyengsarakan, Maha bikin bangkrut, Maha mempermalukan. Tidak ada itu. Lalu kenapa ketika ada masalah kita tidak datang kepada Allah? Yang banyak di antara kita ada masalah, kita datang sama manusia. Coba kalau ada masalah, adik-adik, ada yang bingung soal jodoh di sini. Tidak usah kau cari biro jodoh. Lebih kau datang ke pabrik jodoh. Siapa pabrik jodoh? Allah Subhanahu wa taala. Bangun sholat tahajud. Tidak usah pacaran. Pacaran syar'i. Apa pacaran syar'i? Siapa ajar kamu? Bisa tidak sukses tidak pacaran? Bisa. Siapa contohnya?
Saya Bu, adik-adik, istri saya itu yang selalu saya panggil Mama Nyece, tidak pernah saya lihat. Fotonya tidak pernah saya lihat. Videonya tidak pernah saya lihat. Tidak pernah saya lihat langsung. Nanti setelah saya lihat setelah akad nikah. Pacaran siapa? Dengar ini adik-adik perempuan. Jangan kau percaya mulut laki-laki yang lagi jatuh cinta. Biar dia ustad. Apalagi kalau dia bilang ini dek masih proses pernikahan. Proses perceraian ini. Jangan kau percaya. Kalau dia bilang gunung kan kudaki, lautan ku seberangi. Pret. Hujan aja kau sudah lari. Ya, lebih baik kau minta kepada Allah. Siapa kamu mau tatap wajahnya. Kau lihat itu dek, cewek-cewek sini. Kau tatap wajahnya, kau sebut dia dalam solatmu, salawati bayangkan wajahnya. Ya Nabi salam alaihi, ya Rasul salam. Bayangkan itu jodohmu. Tapi jangan kau salawati istrinya orang. Allah yang gerakkan hatinya. Sudah itu kau minta, ya Allah kalau memang dia cocok bagiku, satukan hatiku dan hatinya, dan berikan kemampuan bagiku mendapatkannya. Kalau dia tidak cocok bagiku, jauhkan hatiku dan hatinya, dan berikan bagiku untuk melupakannya. Tidak usah kau jadikan status. Dia minta. Alhamdulillah anak-anak kita sekarang, apalagi anak-anak selebgram, tiktoker, rajin berdoa ketika ada masalahnya. Tapi berdoanya bukan di atas sajadah. Di mana berdoa? Status. Ya Allah mudahkan urusanku. Sibuknya itu Tuhan mau baca statusmu. Kau berdoa kepada Allah. Nah, ud'uni astajib lakum. Minta kau kepadaku, pasti saya kabulkan. Itu janji Allah. Maka begitu ada masalahmu dek, minta kepada Allah. Tingkatkan kesabaran, perbaiki solatmu, serta itu minta kepada Allah. Lepas itu baik sangka. Nah biasanya saya mau tanya, adik-adik, berapa rukun iman? Berapa? 5 atau 6? 6. Tapi itu teori. Prakteknya kita biasa rukun iman cuma 5,5. Maksudnya apa Ustaz? Dia hanya percaya sampai kepada percaya kepada qada. Yang nasib baiknya saja dia mau percaya, yang buruknya dia tidak mau terima. Iya toh? Kalau dia berdosa, dia minta diampuni. Tapi kalau mau berdoa, mau dikasih besok. Dia berdoa hari ini. Adik-adik, Nabi Zakaria ada masalahnya. Apa? Mau minta anak. Kapan dia minta? Sejak usia 21 tahun. Kapan Allah kasih? 90 tahun. Berapa jaraknya itu? Berapa jaraknya Bu? 69 tahun. Nabi Zakaria Bu minta anak 69 tahun baru dikasih. Nabi Adam minta dipertemukan ketika diusir dari sorga, minta dipertemukan. Adam di Irak, Hawa di India. Bayangkan, waktu itu di dunia hanya 2 penduduknya, Irak, India, Adam, Hawa. Mereka saling mencari 2 orang ini. Berdoa, ya Allah pertemukan kami, pertemukan dengan istriku, kata Nabi Adam. Ya Allah pertemukan dengan suamiku, kata Siti Hawa. Kapan Allah kabulkan? 200 tahun di padang Arafah, Jabal Nur, Jabal Rahmah. Itu Nabi. Kita berdoa hari ini mau dikasih besok, padahal tukang tipu. Maka ketika ada masalah, sabar, sholat, doa. Dan hebatnya kita orang Islam, begitu Allah tidak kabulkan doamu, percaya apa yang kamu minta itu tidak baik. Nah, sebagai penutup, suatu kali Nabi selesai sholat subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu Nabi bertanya kepada sahabat, saudara-saudara sekalian, ada ndak yang mimpi tadi malam? Tidak ya Rasul. Nabi lalu bersabda, semalam saya bermimpi.
Allah membawa saya jalan-jalan masuk ke dalam surga. Dan di dalam surga Allah memperlihatkan saya ada manusia yang diberikan hadiah. Ini hadiahmu. Lalu manusia ini berkata, ya Allah, ibadah yang kulakukan, kebaikan yang kulakukan tidak sebanyak yang kau berikan. Supaya gampang dipahami, saya kasih angka supaya gampang. Pahalanya cuma 5, Allah kasih 5.000. Ya Allah, banyak betul, tidak sebanyak ini pahala saya. Lalu Allah sampaikan, wahai hambaku, ketahuilah itulah doa-doamu waktu di dunia yang saya tidak kabulkan. Karena saya tahu kau tidak mampu memikulnya, maka baru aku kasih kau sekarang. Itu berarti bahwa ketika ada masalah, berdoa pasti Allah kabulkan. Kalau tidak dikabulkan di dunia, Allah kasih di akhirat. Adik-adik, Allah kabulkan doa itu ada 4 caranya. 1, Allah kabulkan doa kita seperti apa yang kita mau. Ya Allah, mudah-mudahan tahun ini saya lulus. Allah kasih taufik namanya. Ya Allah, mudah-mudahan setelah lulus saya dapat kerja. Allah kasih taufik namanya. Yang kedua, Allah kabulkan tapi dalam bentuk yang lain. Ya Allah, berikan saya A. Allah tahu, tidak usah A, saya kasih kau B. Ya Allah, berikan saya kekayaan. Allah tahu, tidak usah kaya. Kalau kau kaya sombong. Kalau kau kaya kau tidak datang jamaah. Lebih baik saya kasih kau kesehatan. Dengan sehatmu kau makin kuat puasa Senin Kamis. Ibu-ibu, ada anak usia 13 tahun minta dibelikan motor. Ibu belikan enggak? Ibu belikan? Kenapa ibu enggak belikan? Apa karena ibu tidak sayang? Justru sayangnya. Tapi apa kata ibunya? Nak, saya enggak belikan kamu motor, saya belikan kau laptop. Ya, dikabulkan tapi dalam bentuk yang lain. Yang ketiga, dikabulkan tapi ditunda. Tahu Bapak Prabowo? Tahu Ibu? Sejak 2014 ikut Pilpres kan? Minta dijadikan presiden. Kapan Allah kabulkan? 2024. Ayo. Kemudian yang keempat, Allah kabulkan ketika ada masalah lalu kita berdoa, Allah kabulkan nanti di akhirat. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pada akhirnya tidak ada manusia yang tidak ada masalahnya. Rasulullah sebagai manusia mulia pun banyak masalahnya. Tapi ketika ada masalah, ista'inu bis sabri was shalah. Sabar, perbaiki solat, saya yang selesaikan masalahmu. Yang ketiga, ud'uni astajib lakum. Minta kau kepadaku, pasti saya kabulkan. Minta tidak mesti dalam bahasa Arab. Ini yang saya perlu jelaskan lagi. Adik-adik, doa tidak menghafal. Doa bukan menghafal. Doa curhat. Daripada ibu bahasa Arab tidak tahu artinya, nanti bingung malaikat. Setengah matilah dia. Amin. Amin ya Allah. Kata malaikat, apa maksudnya ini cewek? Dia minta jodoh, tahu-taunya doa yang dia baca doa minta hujan. Itu kan, tidak usah, tidak mesti bahasa Arab. Bahkan adik-adik, Nabi ajar boleh berdoa begini. Ya Allah, Engkau sudah tahu apa yang ku mau, kabulkan. Boleh. Boleh doa begitu. Misalnya, adik-adik sekalian, ya Allah, Kau sudah tahu apa yang ku mau, berikanlah ya Allah. Selesai. Yang saya muliakan kedua mempelai keluarga besar yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, terkhusus adinda saya Aurel dan Tedo, yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Izinkan saya menyampaikan beberapa petua-petua agama, bukan dari nasihat Dasat Latif, tapi nasihat agama. Saya ceramah bukan karena saya yang paling cerdas dan paling alim serta yang paling sempurna, tapi sayalah kira-kira yang dipercaya. Kenapa? Karena saya yang paling banyak follower saya di sini. Yang pertama, dindaku, menikah itu tujuannya sakinah, mawaddah, warahmah. Itu kata sangat gampang diucapkan, tapi tidak gampang dilakukan. Sakinah, kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, bahagia. Tapi tidak semua bahagia disebut sakinah. Bahagia sakinah ini adalah
makna menurut bahasa Arab sakinah itu bahagia setelah melewati beberapa cobaan. Berarti tidak mungkin ada rumah tangga sakinah tanpa ada cobaannya. Itu dulu yang harus Anda pahami. Adinda berdua, tidak mungkin rumah tanggamu bahagia tanpa melewati cobaan-cobaan. Cobaan apa? Satu, cobaan perbedaan. Yang tadinya cuma 2 orang tua, sekarang sudah 4 orang tua. Yang tadinya orang tuanya Aurel sangat paham sama Aurel, tapi jangan harap orang tuanya Tedo paham seperti pahamnya ibu bapakmu. Maka terjadi perbedaan. Maka ketika perbedaan ini terjadi, pasti akan mengguncang rumah tangga. Karenanya tidak mungkin ada rumah tangga yang bahagia tanpa guncangan perbedaan itu. Kedua, perbedaan dari segi latar budaya. Ada barangkali latar budayanya yang Jawa, ada yang latar budaya Jawa saja kan beda. Ada Jawa Surabaya, ada Jawa Semarang, ada Jawa Solo. Akan berbeda ini. Maka percaya setelah menikah ini, perbedaan itu akan mengguncang rumah tangga. Yang kedua adalah cobaan ekonomi. Tapi percaya dindaku berdua, bukan ekonomi jaminan satu-satunya orang bahagia. Kalau gara-gara bahagia itu ekonomi, maka tidak ada anak orang kaya yang pisah. Tapi kecenderungannya saya lihat berapa banyak orang miskin bertahan rumah tangganya, sementara orang kaya, populer, pejabat tidak tahan rumah tangganya. Kenapa? Kaya, populer, kemudian cerdas, jabatan, itu yang membuat biasa pasangan sombong. Anak pejabat, anak orang kaya, populer, biasanya potensi sombong. Kalau sudah sombong, dia anggap remeh pasangannya. Kalau sudah dianggap remeh pasangannya, maka percaya tidak akan ada rumah tangga yang harmoni. Ekonomi jangan cemas. Tahu cicak, Aurel? Tedo? Apa makanannya cicak? Nyamuk. Tidak masuk akal tuh. Cicak di dinding, nyamuk terbang. Bagaimana ketemunya? Satu terbang, satu di dinding. Iya toh? Tapi masih ingat lagu waktu kita kecil. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, nyamuk yang datang. Tidak dikatakan cicak lompat ke nyamuk. Patah-patah cicak kalau dia lompat dikejar nyamuk. Tapi Allah yang ngatur rezeki. Aurel, tidak usah cemas, suamimu sudah punya kerja. Insya Allah kau tidak akan sengsara dari segi ekonomi. Yang membuat rumah tangga sengsara dari ekonomi bukan karena tidak ada rezekinya, tapi karena cara hidupnya menghadapi rezeki. Contoh, baru-baru ada yang ngutang sama saya, Ustadz mau ngutang. Kenapa? Istriku melahirkan, terus untuk susu, kaleng, dan apalagi untuk popok. Saya bilang kamu ngutang karena kamu mau pakai popok sama susu. Susu kaleng, coba pakai gaya hidup ibu-ibu dulu. Melahirkan beberapa kali tidak pakai popok. Apa dia pakai? Ibu-ibu masih ingat? Ibu Desi pasti ingat ini. Apa dipakai dulu? Kain. Dibawa kain plastik. Kalau ibu yang cerdas 3 kali, yang ibu rajin 4 kali ganti kainnya itu satu malam. Ibu yang malas dia biarkan anaknya sampai berenang pagi-pagi. Iya kan? Kalau pakai popok pagi ganti, siang ganti, tengah hari ganti, sore ganti, malam ganti. Berapa kali ganti? Bisa 200.000 satu minggu. Kalau tidak ada duitmu, pasti kau minjam. Apalagi susu. Al-Quran mengatakan deh Aurel nanti jangan pakai susu kaleng. Pakai susu ASI. Itu Quran memerintahkan menyusui anakmu 2 tahun. Disebut angkanya oleh Allah. 2 tahun. Kenapa? ASI itu satu praktis. Tidak perlu beli sedotan. Compeng, apa orang Makassar bilang compeng. Tidak perlu lagi pakai kaleng-kalengnya. Itu kan lihat ibu-ibu sekarang. Dot, apa sih itu namanya itu yang di situ bu? Dotnya itu berapa? Beli 5. Belum lagi botol-botolnya. Belum lagi tempat bawanya. Belum lagi tempat susunya. Itu sudah berapa ratus ribu. Tapi coba kalau pakai ASI. Praktis. Tinggal keluarin. Sak. Selesai. Tidak perlu beli kaleng. Ada lebih, kasih bapaknya sedikit.
Iya kan? Nah, ekonomi tidak mungkin Allah membiarkan rumah tangga kelaparan, tapi hamba itulah yang tidak tahu menyikapi ekonominya. Aurel, adindaku yang cantik, kalau suamimu gajinya cuma 8 juta, supaya kamu bahagia rumah tangga, gaya hidupmu 6 juta. Insya Allah masih ada 2 juta safety-nya. Tapi kalau gaji suamimu 9 juta, gaya hidupmu 15 juta, pasti kau tidak akan pernah bahagia dalam rumah tangga. Ya. Yang ketiga, perbedaan apa cobaan itu? Cobaan dalam kesetiaan. Kenapa perempuan sekarang ini pencemburu? Karena laki-laki yang tidak setia. Perempuan itu dia sanggup menunggu suaminya bertahun-tahun tidak dikasih nafkah, tapi dia tidak bisa menahan cemburu meskipun 1 detik. Maka selesai menikah, Tedo, jaga perasaan istrimu. Ini saya dari tadi lihat bapaknya si Aurel selalu pegang tisu. Inilah yang disebut air mata keharuan. Coba lihat ibunya, coba lihat itu istrimu dek, cantik betul. Coba lihat giginya lengkap, telinganya original, Masya Allah. Coba kau lihat, siapa yang ngurus? Ibu bapaknya. Jangan sampai kamu kecewakan dia dengan mengkhianatinya. Coba itu waktu kau menikah tadi itu, dengar itu. Saya terima nikahnya, apa yang jadi mahar? Apa itu tadi? 2025 US dollar. Tidak seberapa itu bos. Apalagi seperangkat alat sholat itu juga belum tentu dipakai. Pasti dikasih yang lebih bagus nanti. Cuma itu maharnya. Coba lihat. Tapi Aurel dibesarkan dari bapaknya, diberikan pendidikan, disarjanakan, dididik halal haram, lalu kau hianati. Dan tadi ketika kau menikah katakan apa? Lillahi ta'ala, Allah yang kau jadikan jaminan. Dan ketika kau hianati anaknya orang, 1, kau dosa kepada Allah, 2, dosa kepada Aurel, 3, dosa kepada 2 orang tuanya. Maka jangan pernah berkhianat. Kalau dia menyakitimu, bukan dengan mengkhianatinya. Kalau dia suka ngomel, 2 sebabnya perempuan suka ngomel. 1, jarang kau puji. 2, kata Nabi, perempuan sebab suka ngomel karena jarang kau kasih hadiah. Tidak percaya? Tanya ibu-ibu sekarang. Ibu-ibu, senang hadiah enggak? Tuh, paling hadiah paling bagus apa ibu? Uang. Biar suami tidak pulang yang penting ada coba dengar. Itu ibu-ibu itu sudah puluhan tahun berumah tangga masih cari uang. Maka sebenarnya kalau kau mau bahagiakan istrimu, kasih hadiah, puji. Dan itu hebatnya pujian, biar dia tahu kita bohongi dia tetap senang. Makin cantik kau sayang. Padahal dia tahu bohong, dia senang juga itu. Yang jadi masalah, kita jarang memuji, jarang memberi hadiah, lalu kita mau menjadi istri Siti Fatimah. Istri seperti Khadijah, istri seperti Aisyah, tidak mungkin. Maka puji, kasih hadiah, insya Allah dia berhenti mengomel. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, terutama adindaku berdua. Masalah berikutnya dalam rumah tangga adalah kesetiaan itu. Maka perempuan juga harus membuat suaminya setia. Bagaimana suami setia? Tidak usah periksa HP-nya dek. Percaya tidak ada gunanya kau periksa HP. Makin kau periksa makin cerdas dia. Kenapa kata Ustadz? Saya pelakunya. Bagaimana caranya? Supaya suami setia hadir di hatinya. Kalau kau sudah hadir di hatinya, insya Allah perempuan manapun yang goda dia akan tidak tergoda. Bagaimana supaya hadir di hatinya? 1, muliakan orang tuanya. Kami ini laki-laki, kalau kau muliakan orang tua kami lebih muliakan istri. Bagaimana kami mau hormat sama istri kalau baru duduk pulang dari kapan datang mak? Baru sayang, kapan pulang? Jangan sampai seperti itu. Kalau perlu kamu yang minta supaya datang. Kalau laki-laki sudah lihat ibu bapaknya dimuliakan, maka kau akan dapat cintanya 100 karat. Bukan lagi 25 karat. Ya? Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, ketika menghadapi masalah ini, resep ini pegang baik-baik. Adinda, Tedo dan Aurel. 2 kata Allah. Ista'inu bisobri wassalah. Sabar, perbaiki solat. Apa itu sabar Ustadz? Ada masalah kau ucapkan kata Allah, Inna lillahi
wa inna ilaihi rajiun. Tapi jangan di depannya, Dek. Kalau istrimu ngomel, Tedo, jangan kau bilang innalillahi. Oh, tambah ngomel dia. Gimana caranya? Biarkan aja dia ngomel, dengar aja. Perempuan itu kalau ngomel, jangan kau bantah. Nggak usah kau kasih penjelasan. Makin kau kasih penjelasan, makin muncul masalah baru. Lebih baik kau diam, sudah capek dia ngomel, balik kanan, lalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Coba amalkan itu. Atau kalau perlu menyanyi. Kalau saya, Dek, Tedo, kalau istri saya ngomel, saya buka baju lalu saya peluk, baru saya menyanyi. Bila kamu di sisiku. Oh, sudah berhenti tuh. Masih juga ngomel, makin ku keras pelukannya, lalu saya menyanyi. Insaflah wahai manusia. Berhenti dia. Satu ya, sabar. Yang kedua, sholat. Ada satu saya lupa. Sabar itu satu, ucapkan innalillah. Yang kedua, tahan marah. Tahan marah. Tidak ada kesabaran kalau sudah marah. Maka begitu marah, begitu ngomel, tahan marah. Yang kedua, resep menghadapi masalah, salat. Sholat. Ya, maka Dinda berdua saling mengingatkan. Aurel suami pergi tugas sebagai polisi, telepon, Bang, saya bangga sudah menjadi istrimu, tapi jangan kecewakan saya dan orang tua saya. Sudah waktunya sholat, Bang. Ini sudah hampir asar. Begitu juga Tedo. Ketika pergi kerja, telepon istri. Dek, saya malu sama bapak kalau dia tahu kau tidak sholat. Ayo sholat. Kalau sholat kau pelihara dalam rumah tanggamu, Tuhan apa yang sengsarakan rumah tangga yang baik sholatnya. Puncak dari semua pengkhianatan pada Allah adalah melalaikan sholat. Mohon maaf sekali-kali, mohon maaf. Di tempat acara seperti inilah banyak perempuan tidak sholat. Gara-gara make up. Apalagi yang pakai jilbab sakaratil maut. Waduh. Ya, jangan sampai acara orang tidak berkah gara-gara banyak tamu yang tidak sholat. Ibu bapak yang saya muliakan, pada akhirnya kalau kamu berumah tangga lillahi ta'ala, maka kenanglah selalu kisahnya As'ad al-Ansari. Dia datang kepada Rasulullah, jabat tangan bersama Rasulullah. Lalu Rasulullah merasakan betapa kasar tangannya As'ad al-Ansari ini. Lalu Nabi bertanya, kenapa kasar begini tanganmu? Kata As'ad al-Ansari, ya Rasulullah, saya buruh. Kerja saya mengambil batu di gunung yang besar-besar, aku pecah-pecah, lalu aku jual, maka tanganku kasar. Lalu Nabi mencium tangan beliau itu. Satu-satunya sahabat yang pernah dicium tangannya oleh Rasulullah, dialah As'ad al-Ansari. Dia cium tangannya, lalu Nabi bersabda, tanganmu inilah yang mencari nafkah. Yang kasar karena kau mencari harta yang halal, tanganmu inilah yang menghindarimu dari api neraka. Maka Dindaku, carikan harta istrimu, tapi jangan menghalalkan segala cara. Aurel, ketika kau terima rezeki dari suamimu, bersyukur kepada Allah, jangan lihat nilainya, tapi hargai jeripaya suamimu, sekecil apapun itu hasilnya, maka insya Allah akan berikan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Terima kasih. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa kadiyal hajat. Allahumma ghfir lana, Allahumma ghfir lana, Allahumma ghfir lana wa liwalidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, saat yang beri hidayah, berikanlah hidayah kepada kami semua ya Allah, terkhusus kepada mempelai pengantin baru ya Allah. Tunjukkanlah yang hak adalah hak dan berikan kesanggupan melaksanakannya. Tunjukkan yang batil adalah batil dan berikan kesanggupan menghindari dan memeranginya. Ya Allah, Zat yang maha membalas, balaslah segala kebaikan tamu-tamu kami ya Allah. Balaslah segala kebaikan orang-orang yang telah mewakafkan waktu, harta dan ilmunya untuk acara ini. Angkat harkat dan martabatnya, wujudkan cita-citanya, bahagiakan keluarganya, dan jika kelak menghadap kepadamu, hadapkan dalam iman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.